Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qasidina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dumateng para bapak ibu, para jamaah sekalian, alhamdulillah wonten ing enjang punika kita tasih pinaringan kaentengan kesehatan, rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersama-sama untuk bertawajuh silaturahim talabul ilmi ya. Ini sementara masih tetap di sini karena sound sistemnya untuk yang sana belum jadi setannya ini, jadi sementara di sini dulu. Dan Bapak Ibu semuanya, mari kita sudah itu makning gitu ya, apa back bunyiin gitu. Jadi mari kita awali dengan ta'awud dan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pertemuan yang lalu kita masuk pada al-wadhifatus tsalitsah, yakni tugas ketiga dalam talabul ilmi, tapi saya akan refresh dari awal ya. Jadi yang pertama apa? Jadi al-wadhifah, jadi apa tugas, kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang yang mencari ilmu itu. Kalau yang pertama dulu taqdimu taharatun nafsi min radha'il akhlaq. Jadi taharatun nafsi ya, mensucikan jiwa, mensucikan diri, mensucikan niat kita dalam talabul ilmu. Kemudian yang kedua dulu juga kita ingatkan lagi, al-wadhifatu tsaniyatu ayyuqallila alaikahu min asghali dunya. Jadi ya rela untuk mengurangi keterkaitan dengan kesibukan dunia, karena mencari ilmu itu harus mengalokasikan waktu ya. Yang kalau itu untuk mencari nafkah itu sudah lumayan gitu ya, ibaratnya kan begitu. Yang ketiga, al-wadhifatu tsalitsatu alla yatakabbaru alal ilmi, tidak boleh sombong atas ilmu. Ini yang sampai kita bahas kemarin. Kita akan masuk yang al-wadhifatu rabi'atu, tugas atau adab yang keempat, ayahtariza anil isgha'i ilal ikhtilafati minan nas. Yakni kita harus menghindari untuk tercebur ya, terperosok ilal ikhtilafat ya, untuk menceburkan diri, memperosokkan, banyak berkubang gitu ya, ilal ikhtilafat minan nas, terhadap ikhtilafat, perbedaan-perbedaan pendapat, perselisihan di antara manusia. Jadi memang Bapak Ibu semuanya, ini sifat naluri dari manusia, itu memang akan terjadi perbedaan-perbedaan. Jadi karena apa? Karena setiap orang memahami ayat maupun hadis maupun ajaran apapun juga, itu manusia itu mesti akan ada pengaruh-pengaruh dari luar dirinya. Bahkan terhadap sejauh mana ilmu yang didalami juga itu akan mempengaruhi. Karena itu yang namanya al-ikhtilafat, perbedaan pendapat, itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Maka sudah kita sampaikan bahwa mazhab dalam hukum saja itu minimal yang kita kenal banyak di Indonesia itu ada 4. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ada lagi kalau di luar itu mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Zahiri, mazhab Syiah, ya banyak. Itu berbeda-beda. Tetapi kita itu jangan terlalu konsentrasi pada hal-hal yang kita berbeda dan berselisih. Jadi kalau seperti ini Bapak Ibu semuanya, yang sering kita diberikan arahan gitu ya. Jadi kalau
kita itu pandangannya negatif, maka segala sesuatu yang nampak adalah yang susah dan sulit dulu. Jadi, yaitu kalau contoh yang paling umum yang sering kita sebutkan ya, kalau ada air di dalam gelas yang tinggal separuh, ada yang pesimis mengatakan tinggal separuh airnya. Engkau piye gitu ya. Yang optimis masih separuh. Jadi kalau orang yang melihat perbedaan pendapatnya, permasalahannya, percekcokannya itu nanti akan merusakkan kita semuanya, merusakkan pikiran juga karena nah ini kok dalam semua ajaran berbeda, kemudian orang itu akan kalau bahasa Jawanya akan lungkrah gitu ya, akan lungkrah. Jadi ikhtilaf atau itu perbedaan itu hal yang wajar ya. Jadi tetapi kita perlu menggarisbawahi yang namanya ikhtilaf, yang namanya perbedaan khilafiyah itu adalah orang yang berbeda dalam mengamalkan, dalam berpendapat, tapi masing-masing punya dasar. Kalau nggak punya dasar, yang satunya namanya bukan ikhtilaf atau bukan khilafiyah. Karena yang satunya nggak punya dasar. Maka kalau masing-masing punya dasar seperti 4 imam mazhab itu berbeda-beda. Seperti yang saya sudah sering menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya, kalau kita di Mekah, kalau kita itu naik haji, umroh atau ibadah-ibadah lain, kita akan melihat orang sholat itu caranya juga banyak sekali, bermacam-macam. Karena perbedaan mazhab itu memang seperti itu. Kenapa mazhab itu bisa berbeda pada awalnya? Umat Islam itu pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah kedua, itu Islam itu sudah luas sekali Bapak Ibu. Jadi ditulis oleh ahli sejarah itu, Michael Hart itu dari Amerika itu mengatakan gini, di zaman Umar bin Khattab saja, itu kalau wilayah Islam itu dihitung, ibaratnya seluruh dunia itu diparuh ya, belahan bumi barat dan timur, maka belahan bumi timur itu 2/3-nya itu sudah di wilayah kekuasaan Islam. Itu zaman Umar bin Khattab. Jadi 2/3 dari belahan bumi timur itu ada di wilayah Islam. Jadi wilayah yang Umar bin Khattab itu jauh lebih luas daripada Sabang sampai Merauke. Karena sudah 2/3 dari separuh bumi. Nah itu luas sekali toh. Nah, umat Islam itu sudah nyebar kemana-mana. Ada yang ke Irak, ada yang ke Zaman, ada yang di Mesir, ada. Nah, mereka itu ketika ada masalah harus menyelesaikan. Sehingga akhirnya dan tidak seperti sekarang Bapak Ibu, kalau ada perbedaan, ada ingin tahu langsung nelpon bisa. Atau pergi berobat gitulah dengan pesawat 1 jam 2 jam ketemu. Tapi ketika itu tidak. Karena itu ulama-ulama setempat itu akhirnya berijtihad mengembangkan sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan ilmunya. Dan jarang ketemu itu. Makanya kemudian berbeda. Oh, orang-orang Irak mengikuti mazhab Hanafi begini caranya gitu ya. Nah, kemudian orang-orang Madinah mengikuti mazhab Imam Malik begini caranya gitu ya. Kemudian di Mesir ikut mazhab Imam Syafi'i demikian caranya. Jadi seperti itu. Nah, maka kembali ke tadi, tetapi dalam mencari ilmu ayah tarja'anil iswa' minal ikhtilafan. Jadi kita menghindari hal-hal yang berselisih dan berdebat. Kita belajar saja, kalau terlalu banyak berdebat itu nggak jadi-jadi. Karena ada titik di mana perdebatan itu ya sudah, berarti kita berbeda. Nah, kita cari lagi yang sama, yang bisa. Jadi kalau orang itu dilihat bedanya, maka orang di dunia itu akan bermusuhan terus. Kalau yang dilihat bedanya. Jangankan itu, suami istri itu, Bapak Ibu semuanya, itu kan anak dari keluarga yang berbeda. Yang kebiasaannya juga berbeda. Maka kalau ketemu dan kemudian masih ada perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dirujukkan gitu ya, ya itu hal yang wajar. Oh memang latar belakangnya juga berbeda, kebiasaannya berbeda. Cuman jangan dicari perbedaannya terus. Kalau orang nyari perbedaannya terus, ngerkoso itu, lungkrah nanti. Wah, guna angger-angger awake dhewe iki beda pemahaman ya. Oh, angger-angger beda terus, jangan dicari yang beda, persamaannya tentu ada. Bahasanya anak muda tentu ada chemistry-nya. Allah sudah menjodohkan itu karena ada chemistry, ada kesamaan. Malah orang itu terkadang kan gini, kalau sudah menikah lama, itu orang bilang, kok ya wajahnya mirip ya?
Kula pun nate takon, apa memang begitu ya? Orang menikah itu lama-lama ada kemiripan antara suami dan istri. Nah, kula nggak ngerti itu ilmu apa yang bisa menjelaskan. Teman saya itu kan ya mendalami bidang psikologi. Leiso meh podo katanya. Jadi suami dan istri itu terkadang hampir mirip. Karena orang yang berjodoh itu nanti cara mengekspresikan sesuatu terkadang ketularan sama. Jadi caranya tertawa, kemudian caranya menjawab sesuatu itu terpengaruh. Sehingga suami istri itu lama-lama karena ekspresinya hampir mirip itu kelihatan hampir sama, gitu ya. Hampir sama. Jadi bukan karena memang ada perubahan yang kemudian mendekat-mendekat sama, tapi memang cara-cara itu akan sama. Wong murid sama guru saja, murid itu lama-lama niru-niru gurunya. Nah, niru guru nih. Malah kalau yang nirunya Mendet itu cara makannya ditiru, cara jalannya ditiru, cara tersenyumnya ditiru. Sesuai meh podo gitu ya. Karena niru semuanya. Nah, suami istri itu juga akan ada pendekatan ekspresi-ekspresi itu sehingga nampak mirip karena memang ada kesamaan-kesamaan. Tapi kalau dicari bedanya di sini nanti padu dok gitu ya. Karena dikit-dikit kita berbeda. Jadi kowe mbiyen ngono, kowe ya mbiyen ngono ya karena keluarganya berbeda. Kebiasaan dan tradisinya itu berbeda. Maka mencari ilmu juga begitu. Kalau kita itu cari bedanya terus, perbedaan pendapat itu ada. Tetapi kenapa antara Imam Malik dan Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i dan pengikutnya Imam Hanafi itu tetap bisa baik karena yang tetap dilihat itu ya tidak berbeda. Jadi begitu ya. Ayat tarjanil isbab ilal ikhtilafat. Kenapa begitu? Fa'inna dzalika yurithu dahsyatan wa hayratan fa innahu yurithu fil awalil amri qalbuhu ila kulli ma yulqi ilaihi khususan ila tariqi ta'tili ila taufiqil kasali wal bitolati. Jadi karena apa? Karena kalau kita terlalu banyak ya yang dimasalahkan itu yang beda terus itu akan yurithu dahsyatan wa hayratan akan menimbulkan kegelisahan dan kebingungan. Kita bingung sendiri. Kayak kok ngene, itu jadi gimana? Nah, kita lama-lama bingung. Dan kalau perbedaan itu misalnya ya ada yang ringan, ada yang berat gitu ya. Fa'inahu yuminu fil awalil amri qalbuhu ila ma kulli ma yunki ilaihi khususan ila turki ta'til ya. Ila ila tawafukil kasali wal bitolati. Jadi kalau ada berbagai perbedaan, kecenderungan manusia itu nanti dia akan mengikuti bisa diartikan bahwa akan mengikuti yang sesuai dengan kemalasan dan bitolah. Bitolah itu nganggur. Jadi kita itu pertama, kalau kita terjerumus di dalam perselisihan-perselisihan, perbedaan-perbedaan, pertama kita juga bisa pendengaran kita itu akan mengikuti yang enteng-enteng, yang sejalan dengan kemalasan. Wal bitolah itu dan nganggur ya. Artinya sing enteng-enteng sing lakoni. Itu bisa diartikan begitu. Atau kalau orang itu sudah kok ini semua pendapatnya berbeda-beda, nanti lungkrah itu jadi malas. Jadi malas karena apa? Tadi perbedaan itu menjadikan orang itu gelisah. Akhirnya wah kok doyong ini kabeh serasa ngaji sisan lah gitu ya. Nah, jadi maka itu seperti itu. Dikon bapak neng ini, dikon ibu neng ini terus linggo wae lah rasa manut sapa-sapa. Jadi kecenderungan orang malas itu memang ada. Itu menurut Imam Ghazali itu begitu. Jadi makanya jangan terlalu konsentrasi pada yang ikhtilafat tadi, perbedaan-perbedaan tadi. Karena kalau di Mekah itu orang itu konsentrasi perbedaannya, saya kira orang-orang yang di sana itu akan padu dan saling menyalahkan. Tapi kan tidak, bahkan ada yang mereka berpendapat nek wong sholat dilangkai rapopo sehingga banyak toh orang-orang di Mekah itu yang kalau sujud dilangkai wong gitu ya. Dan itu ya menurut pendapat mereka seperti itu enggak apa. Di zaman Nabi saja itu berbeda-beda kan. Kita sudah pernah membahas. Yang namanya orang Arab Badui pedalam itu kalau diajak pemahaman kepada Islam yang mendetail itu sulit. Sehingga orang-orang Arab Badui pedalaman itu ya oleh Nabi dijawab yang mudah-mudah saja.
Bahkan kalau kita membaca ada hadis yang menjelaskan bahwa kalau ada orang kencing di dalam masjid, maka air kencing itu cukup digebyur, maka itu akan hilang. Karena ketika itu lantainya itu pasir. Nah, itu di zaman Nabi dulu. Kenapa orang Arab Badui bisa begitu? Karena orang Arab Badui ya ibaratnya itu apa ya? Peradaban. Serawunge wong isih kurang. Sehingga kaya kurang subositone gitu ya. Di masjid kok teko kencing gitu ya. Nah, jadi kan tapi itu ya para nabi sudah enggak apa-apa wis. Ya jan ibaratnya mungkin tuh oleh serawung urung banyak ya. Atau serawung wong berarti. Sehingga gebyur saja sudah selesai, enggak usah ada disalah-salahke dikuyo-kuyo gitu ya. Karena memang begitu. Orang Arab Badui yang bertanya tentang mal Islam kepada Nabi, Islam itu apa? Langsung dijawab oleh Nabi, Islam latahbih. Islam ini yang penting kamu jangan bohong. Kalau diterangkan rumit-rumit nanti dia nggak paham. Maka dari itu yang namanya perbedaan-perbedaan itu hal biasa gitu ya. Jadi Umar bin Khattab itu berbeda pendapat dengan Bilal itu juga banyak. Sampai itu saya pernah baca dalam sebuah buku Umar bin Khattab itu sampai begini, ya Allah aku berlindung dari sahabat Bilal dan teman-temannya. Jadi karena apa? Perbedaan pendapat itu bisa runcing ya. Para sahabat saja bisa berbeda pendapat. Nah, maka dari itu jangan lihat perbedaannya. Mari kita mempelajari apa yang kita sepakat. Jadi di kalangan orang Islam, di kalangan para ulama kan ada kata-kata demikian. Nata'awanu alama ittafaqna alaihi wa na'tadiru ala ma ikhtalafna fihi. Mari kita saling tolong menolong dalam hal-hal yang kita sepakati. Ittafaqna alaihi. Wa na'tadiru, dan terhadap yang kita berselisih na'tadiru, kita saling toleran. Ya wis nek paham ngono, dalil sing tok boceki ya kuwi, ya wis. Jadi seperti itu, na'tadiru. Karena kalau ditutup sama semua, orang nggak bisa sama semua. Di kalangan sahabat saja bisa berbeda, apalagi di kalangan orang sekarang. Nah, tapi kita semuanya sekali lagi perbedaan itu harus dicari dasarnya. Jangan berbeda tanpa dasar. Itu namanya bukan khilafiyah. Khilafiyah itu berbeda ada dasarnya. Jadi ini agar orang itu tidak mukrah, tidak kemudian malas karena tadi bahwa perbedaan-perbedaan itu memang akan memusingkan, akan menjadikan orang bingung dan akan berujung pada kemalasan. La yajuzul mubtadi al-iktida bil af'alil muntahi. Tidak boleh juga orang yang baru mulai belajar itu ikut-ikut di af'alil muntahi, ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh orang yang ilmunya itu sudah hampir katam. Muntahi itu yang sudah penghabisan. Makanya cah kelas 1 SD rain tok tiru-tiru cah kelas 6 karena memang dasar ilmunya itu belum ada. Maka dalam Islam itu gini, kalau kita itu belum tahu dasar ilmunya, itu kita itu ya sudah berbuat saja yang atas dasar ilmunya. Saya nggak tahu barangkali ada dalil yang lebih orang itu, gitu ya. Karena lil mubtadi, jadi bagi orang yang awal jangan mengikuti perilaku-perilaku orang yang hampir kata. Jadi seperti inilah, itu dalam latihan apa saja saya kira begitu ya, dalam dunia karate, dalam dunia bela diri, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hampir katam itu kalau dilakukan oleh orang awal bisa bahaya. Bisa tangan bisa patah, bisa tulang bisa retak, kepala bisa gegar otak. Kan begitu. Maka di TV itu ada kok, kalau Smackdown atau apa-apa jangan ditiru di rumah. Adegan ini jangan ditiru. Tapi ada anak-anak yang melihat tanpa pengawasan orang tua, kemudian cah SD, cah cilik ini Smackdown konsolnya gitu ya. Itu ada masuk korannya. Karena anak itu lihat tanpa tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan. Gitu. Smackdown itu mungkin juga ada main-mainnya atau landasannya mungkin empuk gitu ya. Sehingga ketika orang dibanting itu enggak sakit. Anak yang enggak tahu langsung temannya dibegitukan ya mungkin bisa fatal cedera. Jadi begitu ya. Jadi seperti petinju awal gitu ya, enggak boleh mengikuti gaya-gaya petinju yang hampir
katam gitu ya. Jadi karena itu bisa membahayakan dalam apa saja. Karena itu ya ini dalam ilmu kita itu kalau memang masih mubtadi itu orang yang tidak iya maksudnya. Mubtadi itu pemula, kelas pemula itu jangan niru-niru dengan yang sudah hampir katam. Tapi kalau bertanya atau mengingatkan boleh. Napa nek ilmune kathah ngoten niku mboten dosa apa Pak gitu ya. Wong ngerti ilmune akeh kok umpamane melakukan hal yang enggak baik. Ya enggak apa-apa kalau tanya. Mungkin ya dijawab sekuat tekan ilmune ini. Ya artinya tetap yang namanya orang mengingatkan itu ya tetap, tetapi artinya harus disadari bahwa pemula itu berbeda dengan yang akhir. Dan kalau orang yang awal itu diberikan sama dengan yang akhir, bisa terjadi hal-hal yang fatal ya, yang tidak baik gitu ya. Jadi dokter juga demikian, dia di tahap awal hanya boleh melakukan itu. Nah, jadi katanya dokter itu kan dokter biasa. Nanti dokter biasa itu lalu spesialis, lalu ada ambil subspesialis lagi, lalu di bawah subspesialis konsultan. Jadi tingkatannya banyak sekali. Katanya kalau akan masang ring jantung, ring itu pokoknya jantungnya itu bermasalah kan nanti dipasang ring ya. Itu sudah harus yang konsultan, bukan hanya spesialis jantung. Di atas spesialis jantung ada konsultan. Ahli penyakit saraf itu banyak sekali. Nanti saraf di mana? Nah, jadi makanya tadi tingkatan-tingkatan tadi gitu ya. Jadi umum, tingkatan, seperti itu. Maka apa yang dilakukan oleh orang awam tidak boleh langsung ditiru oleh orang yang awal tadi. Ini ya artinya adab dalam menuntut ilmu bahwa semuanya itu rakening diblejo gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa rakening diblejo. Li'annahu fi nihayati sakanat jawarihuhum anil harokat illa fil faraid. Karena kalau dia itu langsung karpe armelu katam ya. Ramonco pemane kaya darus gitu ya. Di awal ramelu begitu likuran selalu munggah ke aktif. Itu juga akan menimbulkan finaya sakanat jawarihum, akan menimbulkan kemalasan juga. Sakanat jawarihum, anggota tubuhnya itu hanya akan menengwai gitu ya, nganil farokat ila fil faroid, untuk bergerak kecuali yang fardu-fardu saja. Jadi intinya dalam ilmu juga orang itu tidak boleh at-ta'ajjul ya, atau al-ajalah itu tergesa-gesa sebagaimana saya itu sok takon dulu ya dengan tukang batu napa kok iki ora langsung digawe tembok tekan dhuwur. Ya nggak bisa, nanti meleot kalau apa, terlalu banyak. Satu hari kok iso berapa tingginya itu nanti meleot. Kalau pasangan zaman dulu ya pakai botol, pakai ini ya. Kalau hebel gitu mungkin memang lemnya sedikit. Jadi itu seperti, tapi bangunan zaman dulu langsung sehari artidril iso meleot. Seperti ilmu yang sangat banyak akan ditumpahkan sehari gitu ya. Itu di samping banyak yang maut gitu ya. Mungkin wadah itu juga mungkin ibaratnya ember itu ana sing nganti ngendelong barang karena langsung keambotan. Nah, jadi ibaratnya al-ajalah tergesa-gesa itu nggak bisa. Jadi artinya harus bertahan. Saya itu dulu juga, loh ini orang itu sudah pada mondok 6 tahun kok umpamanya maca Arab bisa hangen banget gitu. Maca Arab gundul gitu. Nah, kita harus melihat bahwa para ulama-ulama yang besar itu mondoknya itu sampai belasan tahun. Kan begitu, banyak yang sampai belasan tahun. Eee, Makanya saya kalau di Sanggeran itu dulu sering ada kajian kitab itu, yang terkadang itu baru 3 bulan atau berapa sudah pada mulai bosan gitu ya, karena anggapnya napa telung sasi wis iso maca. Saya selalu mengingatkan, jangankan kita yang hanya belajar seminggu sekali, itu pun sudah sisa-sisa tenaga. Wong yang anak MTS aliyah kuwi nganggo PR barang, lulus MTS aliyah itu belum mesti do iso maca Arab. Gundul kok gitu ya. Kok iki sing pengajian seminggu pisan kowe bengi turan tenaga gitu, ora nggo PR barang. Karepe tulung sasi wis iso. Maka nggak, kajian kitab itu lama-lama ya kita ingin isinya sama cara bacanya Pak. Diajarkan lagi 3 bulan wis ganti orang. Terus gitu ya. Jadi sehingga nganti dilereni bukan karena tamat, lereni itu orangnya wis do ganti-ganti. Karena apa? Orang inginnya sederet itu ya wis do iso maca ya. Nah, jadi
Itu namanya orang yang tergesa-gesa. Jadi ya jangan, pokoknya ilmu itu terus berjalan. Ya kita sampai meninggal nanti sampainya di mana, ya nggak apa-apa. Karena kalau mau didalami, saya sudah menyampaikan Bapak Ibu semuanya. Yang namanya kitab tafsir itu ratusan dan per jilid itu bisa jadi 30 jilid, 10 jilid. Ini arep diwaca kabeh mungkin nggak habis ya. Sampai usia kita perlu hidup mati sampai 5 kalinan paling rampung kok nyun disangke malah dereng rampung ya sinau nggak bisa. Jadi itu seperti itu. Jadi maka dari itu ya apa yang bisa kita capai. Jadi kalau ini ada kaidah yang mudah sekali dalam Islam, malayudrokukuluhu layudrokukuluhu, apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya ya jangan ditinggalkan seluruhnya. Jadi kan ada orang yang ini, ya padha wae lah yang sesuk ya ora iso-iso sama-sama ngaji sisan lah. Itu jenenge bertentangan dengan kaidah ini. Apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, ya jangan ditinggalkan seluruhnya. Walaupun mungkin berkali-kali itu kita baru paham sedikit sekali. Ibaratnya kita belajar ngaji berkali-kali bagi ibu-ibu yang sudah terlanjur tua dan belum lancar, mungkin berkali-kali datang itu iso entuk Fatihah saja ya wis alhamdulillah. Nah, tapi Islam mengajarkan gitu. Kalau nggak bisa gayuh semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Nah, maka kembali ke tadi. Kalau orang yang senangnya jujuk di akhir, di sini dikatakan maka akan menjadi malas-malasan juga. Wes aku tak melu akhir wae. Kataman rasa melu sing kata ning melu tanggal selawe munggah telung dina wis katam gitu ya. Telung dina katam wis engko senunut dadi melu katam ibaratnya. Yang jangan seperti itu. Telatenlah orang dalam menuntut ilmu itu memang harus telaten gitu ya. Jadi wastaddalu binawafil sairul qulubi wa wada'i usyahud ala dawam wal ghafil yadunu bihi albitolatu wal kasal ya. Orang yang males-malesan itu juga akan mengira sesuatu itu seperti dirinya. Jadi orang yang males, yang tidak teliti, itu pandangannya itu juga akan berbeda. Pengiraannya itu juga akan tidak akurat. Nah, istilah sekarang ini ada ayat dalam Al-Quran yang ditulis di sini dalam surat An-Naml ayat 88 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Jadi dan kamu melihat ya gunung-gunung itu tahsabuha jamidatan. Jadi gunung-gunung itu engkau sangka itu jamidatan. Itu tetap berhenti di tempatnya. Jamid itu ini benda yang diam ya. Wahia tamurru marras sahab, padahal sebenarnya dia itu juga berjalan seperti berjalannya sahab. Sahab itu awan. Jadi orang yang malas, yang bodoh itu penglihatannya juga tidak mendetail. Ya karena wegah-wegahan tadi. Jadi dia melihat gunung itu diam. Padahal gunung itu sebenarnya tidak diam. Tamurru marras sahab, dia berjalan. Nah, ini yang bisa tahu ya hanya orang yang mau belajar. Mau belajar. Ya ini sulit untuk memahami. Bapak Ibu semuanya jenengan reso ya. Itu ada lagu Gunung Merapi Purba gitu ya. Ada toh lagu itu Gunung Merapi Purba itu lagu campursari itu karena Gunung Merapi Purba itu dulu tidak ada di Pakem itu. Dulu di Gunung Kidul ceritanya. Entah berapa ribu tahun yang lalu Gunung Merapi itu di sana. Sekarang ada di Pakem. Nah itu gimana cara pindahnya? Yaitu gerakan-gerakan tektonik bawah tanah yang di luar pengetahuan kita. Tapi para ahli itu bisa melihat pergeseran-pergeseran tempat. Pergeseran-pergeseran ini, maka gunung betul ya dalam Al-Quran dikatakan. Kamu kira gunung itu tetap? Wahai tamurru marras sahab, dia itu berjalan seperti berjalannya awan yang orang itu nggak menduga bahwa itu jalan. Tapi setelah ribuan tahun, gunung kok bisa bergeser ya, magmanya jadi di sana. Gunungnya ada di sana. Coba dipelajari itu Gunung Merapi Purba ada di mana? Kan jadi tempat wisata tuh. Gunung Merapi Purba di Patok Munggah itu. Itu kenapa bergeser dalam ribuan tahun? Bahkan saya pernah melihat Bapak Ibu itu siaran di internet itu tayangan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
itu menceritakan bahwa daerah-daerah di Kebumen Gombong, saya lupa tempatnya, itu gunung-gunungnya itu dilihat itu di gunung-gunung itu ada batu wadas ya, cadas. Yang di cadas-cadas itu ada bekas rangka-rangka binatang laut. Itu ditunjukkan itu oleh ini. Dan rangka-rangka ini binatang laut ini hanya bisa hidup 400 meter di bawah permukaan. Jadi nek banyu cedek ra iso urip ini. Jadi binatang-binatang itu hidupnya tidak kurang atau harus lebih dari 400 meter di bawah permukaan laut. Itu baru bisa hidup. Gimana ceritanya binatang-binatang yang hidupnya biasanya 400 meter di bawah permukaan laut, kok sekarang bisa ditemukan di sela-sela wadas-wadas yang sekarang ada di gunung? Maka dalam penelitian dikatakan ribuan atau jutaan tahun yang lalu itu memang di dasar laut. Kemudian bergeser. Jadi bumi ini bergerak terus Bapak Ibu semua. Jadi makanya gunung pun begitu. Jadi kalau nggak detail melihat, ngira gunung itu duduk. Gunung itu berhenti. Wah ya tamu marosakat. Jadi ilmu pengetahuan yang didalami manusia itu luar biasa. Jadi manusia itu memang oleh Allah sudah diberikan bekal untuk bisa paham. Jadi ketika habis diciptakan, dalam Al-Quran dikatakan, Nabi Adam itu diajarkan wa allamal adama asma'akullaha. Jadi salah satu kelebihan Nabi Adam yang malaikat kemudian kagum. Ya Allah, kenapa toh makhluk yang baru ini engkau takdirkan dia itu jadi khalifah di muka bumi? Kelebihannya itu apa? Maka kemudian diajarkan oleh Allah wa allamal adama asma'akullah. Nabi Adam diajarkan tentang asma. Asma itu nama-nama. Ilmu itu asalnya dari nama-nama. Jadi ini namanya apa? Kalau begini dinamakan apa? Itu Nabi Adam bisa menyebutkan semuanya. Sehingga anak cucu Nabi Adam itu memang kemudian pikirannya berkembang menjadi pintar. Jadi sudah ditulis begitu. Bahkan di dalam surat Rahman sudah dikatakan ya, ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard latang fangfudhu latangfudhuna illa bisultan. Itu sekitar ayat 32 atau berapa ya surat. Wahai jamaah jin dan manusia, in tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Kalau kamu itu ingin menembus penjuru langit dan bumi, penjuru itu ufuk ya. Penjuru langit dan bumi. Fangfudhu, tembuslah. Latang fuduna ya Nabi Sultan, tapi kamu nggak akan bisa menembus itu kecuali punya sultan. Sultan itu kekuasaan atau kekuatan. Maka kesultanan ya, sultan itu kekuasaan. Nabi Sultan kecuali dengan kekuasaan atau kemampuan. Jadi kamu bisa menembus kok itu penjuru langit dan bumi ya. Sekarang dijawab manusia bisa naik pesawat luar angkasa dan sebagainya. Masuk ke bumi ya bisa ya. Dengan kapal selam mereka bisa berbulan-bulan ada di dalam laut yang mendalami di situ. Jadi ada wisata-wisata yang menyelamnya itu sampai ribuan meter di bawah laut. Bayangkan. Orang tanpa alat itu nyelam hanya 2 meter 3 meter. Wes mentas meneh. Tapi dengan alat itu dia bisa berbulan-bulan ribuan meter di bawah permukaan laut. Nah itu kan dalam surat Rahman dijelaskan kamu bisa kok ya. Wah itu pertambangan saya belum pernah ya ke Papua, ke Timika yang penambangan emas itu. Saya belum pernah, tapi lihat gambarnya saja. Itu turunnya itu berapa kilo itu? Menggali apa? Menggali tambangnya itu. Kok bisa? Alat-alat diturunkan semua. Ya itu semuanya manusia itu memang pintar. Memang oleh Allah sudah diberikan bekalnya. Tinggal dikembangkan. Bagi yang nggak bisa mengembangkan, ya nggak bisa apa-apa. Nah maka kembali ke tadi watarol jibal tahsabu jamidatan wa yatamuru marosakat. Engkau lihat bahwa gunung-gunung itu sepertinya diam, tapi sebenarnya dia berjalan. Tapi untuk bisa mengetahui itu kan manusia itu harus punya ilmu tadi. Bapak Ibu semuanya, jadi sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali yang untuk memahaminya dengan mendetail itu perlu direnungkan dan perlu digunakan berbagai alat-alat ilmu biar kita itu bisa mengetahui lebih dalam. Itulah yang namanya Al-Quran itu dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu di sampul Quran ditulis
Kebanyakan Quran ada tulisannya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan menjaga Al-Quran itu. Dari apa? Dari berbagai macam. Biar Al-Quran tidak dipalsukan orang. Biar Quran itu bisa dipahami terus sampai akhir zaman dengan pemahaman yang paling maju. Sehingga nggak ada yang mengatakan Quran itu ketinggalan zaman. Karena orang sekarang memahami begitu, orang besok memahami lagi lebih baru. Ini dulu saya pernah membaca, Bapak Ibu semuanya, ada penelitian dari Dr. Rosad Khalifah dari Mesir. Sebenarnya penelitian sudah lama. Tapi kalau sekarang kita lihat, itu masih saja menakjubkan. Bapak Ibu, ada misteri angka 19 dalam Al-Quran. Ini para sahabat Nabi nggak memikirkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 19 huruf. Dan wahyu yang pertama turun Al-Alaq 1 sampai 5 itu terdiri juga dari 19 kata yang untuk menyusun ya. 19 kata. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali bilangan-bilangan seperti misalnya alif lam mim, maka nanti dicari ya di Al-Baqarah kan alif lam mim. Dicari huruf alif, lam dan mim nanti jumlahnya semua bisa dibagi 19 masing-masing. Ya ini zaman dulu nggak ada yang ngitung-ngitung begitu. Bapak Ibu yang dulu ditanyakan Pak Kanto itu kenapa awal surat Taubah tidak ada kata Bismillah. Coba dibuka. Awal surat Taubah nggak ada Bismillahnya. Ini kalau menurut teori angka 19, kalau dalam surat Taubah itu diawali Bismillah, maka jumlah Bismillah dalam Al-Quran nggak bisa dibagi 19. Tapi dengan nggak ada Bismillah dalam surat Taubah, jumlah Bismillah itu bisa dibagi 19. Jadi angka 19 ini aneh dalam Al-Quran. Maka dalam surat Mudassir ada ayat ini. Wa 'alaiha tis'ata asal. Di atasnya ada 19. Kalau dalam tafsir Al-Qur'an 19 malaikat. Tapi oleh Dr. Rosad Khalifah diterjemahkan di atasnya ada 19 artinya Al-Quran ini disusun dengan misteri angka 19. Padahal katanya menurut ahli matematika bilangan yang paling sulit untuk membagi itu 19. Tapi oleh Al-Quran itu angka 19 itu untuk membagi berbagai, dan itu masih banyak sekali Bapak Ibu semuanya. Ini salah satunya juga. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi bastotan. Itu tulisannya sin, tapi disuruh baca sod. Tahu dalam belajar tajwid. Itu hurufnya sin, tapi suruh baca sod. Aneh kan itu? Sin kok kan baca bastotan ya? Kenapa? Iya, kalau dibaca gimana? Oh, sod dibaca sin ya, kebalik ya. Sod dibaca sin ya. Ini Mas Mardiana paling tajwid. Sod dibaca sin. Karena kalau sod tetap dibaca sod, nanti jumlah sinnya itu nggak bisa dibagi 19 seluruh Al-Quran. Kalau ditulis sod juga gitu ya. Kalau sod itu dibaca sod juga, maka nanti jumlah sodnya juga nggak bisa dibagi 19. Keanehan-keanehan yang zaman Nabi belum dijelaskan. Tapi orang itu makin hari ada saja mempelajari gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya belajar kita itu sebenarnya belum berat-berat sekali. Kalau mau dilihat kedalamannya ya belum dalam-dalam amat lah kita itu. Kita itu harus belajar. Termasuk saya sendiri, kita harus belajar terus agar umat Islam itu bisa semakin meyakini. Maka orang yang tidak yakin itu karena saking nggak punya ilmunya. Tapi kalau nanti semakin punya ilmunya, keyakinan itu akan bertambah karena nggak mungkin ketika itu belum ada komputer Al-Quran turun. Sekarang ada komputer, orang suruh nyusun dengan sebuah buku dengan komposisi yang bisa dibagi seperti itu kesulitan. Apalagi itu 1400 tahun yang lalu. Dan Nabi Muhammad itu digelari Nabiyil Ummi, jadi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Ini subhanallah. Al-Quran itu nggak akan bisa selesai, maka selalu aktual terus ya ibaratnya. Wa innalahu lahafidun. Kami akan menjaga sehingga Al-Quran itu mau dibaca oleh orang dengan pengetahuan mendalam, Al-Quran pun tetap melayani. Al-Quran tidak pernah terasa basi. Jadi itu sisi lain dari kandungan Al-Quran luar biasa. Jadi kalau makanya kitab tafsir itu nggak habis-habis. Sudah
tulis ratusan tafsir, tetap ilmu Al-Quran itu baru yang dalam Al-Quran, karena ilmu Allah itu seperti 7 samudra, yang kalau 7 samudra itu dijadikan tinta untuk menulis, manafidat kalimatu Rabbi, kalimat Allah itu belum habis untuk ditulis. Kok manusia yang tahu sedikit saja sudah merasa pintar, manusia yang tahu sedikit saja sudah cara Jawa gaya gitu ya. Jadi kemaki, tidak boleh. Ilmu Allah itu betapa luasnya. Kita itu hanya selalu bilang, maka para ulama besar itu kalau nulis buku, mini al-fakir, dari saya yang al-fakir. Al-fakir itu apa? Saya yang masih selalu membutuhkan. Jadi orang fakir miskin itu orang yang fakir ya. Mini al-fakir, dari saya yang fakir. Siapa gitu penulisnya? Itu aku seperti itu. Kita yang mungkin karena ilmunya sedikit malah merasa sudah pintar ya. Ini sebagai penutup, saya pernah mendapat pelajaran, orang itu kalau mau berlayar ketika di pinggir itu masih merasa pintar, entah di Tanjung Emas, entah di Tanjung Perak gitu ya. Ketika di tepi pelabuhan saya ngerti lor gitu, saya merasa pintar, jelas ke kono, jelas ke kini. Tapi begitu berlayar ke tengah, makin ke tengah, lor gitu itu raweruh nanti. Urung ditambah mabuk loh nang kapal gitu ya. Jadi lor kidul raweruh, lo mboten ngerti lor kidul niki jan pet-petan tenan. Rasa mabuk saja kalau tanpa alat, nggak tahu lor kidul. Baru berlayar di situ dia sudah, apalagi nanti berlayar berbulan-bulan di tengah samudra yang jaraknya jauh sekali, semakin bodoh. Maka orang waktu mulai belajar di pelabuhan, saya ngacungi kono itu, saya nerangi warna-warna. Begitu sampai tengah nggak tahu apa-apa. Belum betul ngertos nopo-nopo. Wah, sampai di tengah lagi, ombak mengubah-ambingkan dan sebagainya, semakin nggak tahu apa-apa. Jadi itu ibaratnya kita itu semakin jauh itu semakin tidak tahu. Jadi semakin bahwa betapa kecil yang saya peroleh. Dan itu profesor gelar menungso. Profesor gelar menungso. Jadi sekolah kan S1, S2, S3, wis terus kemana mau nyusun karya ilmiah itu tadi profesor. Tapi itu kan ilmu manusia dan itu ilmu kecil. Profesor teknik yang dana rusak terkadang rasa dananya. Jadi saya enggak, itu saya pernah dengar ini mantan siapa itu mantan direktur kereta api Pak Ignatius Junan. Saya kemarin cerita di masjid itu. Itu saya pernah dengar di internet ya, salah satu seminarnya atau wawancara. Itu profesor dari ITB, profesor mesin atau apa, itu suruh nyelidiki kenapa rel ya. Itu bisa dibuka kok di internet. Rel di Sumatera Selatan itu mudah aus. Suruh nyelidiki. Kenapa rel kereta api di Sumatera Selatan cepat aus? Nah, ditanya sama Junan, Prof ketemu nggak Prof? Nggak ketemu. Ya profesor gue nggak ketemu. Lalu Junan katanya gini, Pak Junan itu katanya, saya ketemu. Pak Junan katanya hanya lihat itu kan di Muara Enim, di Bukit Asam itu kan artinya kereta-kereta di sana untuk memuat batu bara ya. Dilihat pas daerah pemuatannya itu kok nggak ada timbangan katanya. Wes sekarang pasang timbangan. Begitu dipasang timbangan, rel itu tidak cepat keropos. Ternyata keropos karena overtonase. Orang nganggo timbangan le muat waton dimuat gitu ya, sehingga rel-rel itu mudah rusak. Begitu kasih timbangan selesai. Jadi malah yang profesor dari ITB tadi nggak nemukan. Maka tadi saya katakan ya, kita nggak boleh membanggakan karena ilmu itu sangat luas gitu ya. Jadi yes, saya cukupkan sekian sampai di sini gitu ya. Semoga ini menjadi ya, masih ada 10 menit kalau ada pertanyaan. Mari kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.